Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pendidikan, yakni Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD, dan yang kami hormati pula teman-teman yang sedang berbahagia. Izinkan kami, Samsul Rizal dan Sandi Supriyandi, kelompok 6, akan mempresentasikan yang berjudul Pengertian Tujuan Manajemen Fasilitas Pendidikan. Pengertian manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah suatu proses yang terencana, terorganisir, dan berkesinambungan dalam mengelola seluruh sarana dan prasarana pendidikan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap fasilitas yang ada di lembaga pendidikan, baik yang bersifat fisik seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, maupun non-fisik seperti sistem teknologi informasi dan sumber daya yang mendukung lainnya. Melalui manajemen fasilitas yang baik, setiap unsur pendidikan dapat bekerja secara optimal dalam suasana yang nyaman dan kondusif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, aktivitas kerja, tenaga pendidik, serta kesejahteraan seluruh warga sekolah. Dengan demikian, manajemen fasilitas pendidik bukan hanya sekedar pengelola benda atau infrastruktur saja, tetapi juga upaya strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, apa sih tujuan manajemen fasilitas pendidikan? Tujuan utama dari manajemen fasilitas pendidikan adalah menjamin agar seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Melalui pengelolaan yang baik, fasilitas diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, manajemen fasilitas pendidikan juga berperan penting dalam memastikan penggunaan dana pendidikan berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik akan membantu lembaga pendidikan menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan setiap pengeluaran benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Itu pengertian secara global. Mari kita juga mengutip secara spesifik menurut para ahli seperti apa di slide selanjutnya. Beberapa para ahli dalam mentafsirkan atau mendefinisikan manajemen fasilitas pendidikan diantaranya adalah menurut Griteri bahwa manajemen fasilitas bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti memastikan seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan secara optimal untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tanpa pemborosan. Dan yang kedua, menurut Stephen Robbins, menjelaskan bahwa manajemen fasilitas berfungsi untuk mendukung aktivitas utama organisasi melalui penataan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Maka dapat kita lihat dalam konteks sekolah bahwa fasilitas harus dikelola agar menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian prestasi siswa. Yang terakhir, sedangkan menurut Nanang Fattah bahwa manajemen fasilitas pendidikan bertujuan untuk menjamin agar semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dapat berfungsi secara optimal dalam menunjang proses pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang manajemen fasilitas pendidikan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya tentang definisi dan tujuan manajemen fasilitas pendidikan. Kali ini saya akan membahas 3 poin berikutnya. Yang ketiga maksudnya adalah fasilitas pendidikan, yang keempat manajemen fasilitas pendidikan, dan yang terakhir siklus manajemen fasilitas pendidikan. Pada poin ketiga, fasilitas pendidikan merujuk pada seluruh unsur fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, administrasi, dan pengembangan peserta didik di lingkungan pendidikan. Secara umum, fasilitas dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah sarana dan yang kedua adalah prasarana. Sarana sendiri memiliki makna, yaitu alat atau benda yang langsung digunakan untuk mencapai tujuan. Atau secara sederhananya, sarana mencakup benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti meja kursi, alat laboratorium, buku, komputer, dan lain sebagainya. Sementara prasarana segala sesuatu yang menunjang atau memfasilitasi jalannya proses agar tujuan dapat tercapai, ya, seperti gedung sekolah, ruang kelas, ruang laboratorium, toilet, masjid, dan lain sebagainya. Fasilitas juga berperan dalam mendukung implementasi kurikulum, misalnya pada kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi, memerlukan akses ke perangkat digital, ruang kolaboratif, dan laboratorium yang representatif. Dalam konteks inklusivitas, fasilitas pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen fasilitas pendidikan di slide selanjutnya. Manajemen fasilitas pendidikan adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh aset pendidikan agar dapat digunakan secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung tujuan nasional pendidikan. Di antara manajemennya, yang pertama adalah perencanaan strategis. Menurut Kowalski, perencanaan fasilitas pendidikan harus berbasis visi institusi dan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya respon terhadap kebutuhan mendesak atau tekanan politik jangka pendek. Penyelesaian strategis itu mencakup analisa kebutuhan, misi sekolah, partisipasi stakeholder. Nah, untuk manajemen yang kedua tentang penganggaran atau budgeting. Fungsi kedua adalah penganggaran, ya, yaitu proses alokasi dana yang transparan, efisien, dan berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas. Kowalski juga menekankan bahwa anggaran fasilitas pendidikan tidak boleh dipisahkan dari anggaran operasional atau pengembangan guru. Semuanya harus dilihat sebagai satu ekosistem yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah pengadaan atau procurement. Ya, Kowalski juga mengatakan bahwa pengadaan bukan hanya soal membeli barang, tetapi proses yang mencakup spesifikasi teknis, kualitas, sesuaian konteks, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia menekankan bahwa pengadaan yang buruk meski murah dapat menyebabkan kerugian jangka panjang karena cepat rusak atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat ada pemeliharaan atau maintenance. Kowalski memandang pemeliharaan sebagai investasi, bukan beban. Ia membedakan 2 jenis pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan preventif, yang kedua pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif sendiri memiliki makna kegiatan rutin seperti pembersihan AC, pengecekan kabel listrik, pelumasan pintu, pengecatan dinding, dan lain sebagainya, dengan tujuan memperpanjang usia pakai aset, ya. Lalu yang keduanya pemeliharaan korektif yang memiliki makna
Perbaikan setelah terjadi kerusakan, seperti pengganti atap bocor atau memperbaiki proyektor rusak. Pelemihan reaktif ini kalau di dalam dunia pendidikan khususnya sekolah hanya dalam kategori kerusakan ringan seperti yang disebutkan tadi, penggantian ubin, penggantian atap, penggantian genteng, dan pengecatan secara berkala. Itu termasuk kerusakan ringan. Yang kelima, bahwa evaluasi yaitu proses sistematis menilai efektivitas, efisien, dan relevansi pengelolaan fasilitas. Bagi Kowalski sendiri, evaluasi bukan hanya audit akhir, tetapi mekanisme umpan balik berkelanjutan untuk perbaikan. Komponen evaluasi menurut Kowalski meliputi audit fisik, analisa pemanfaatan, survei kepuasan pengguna, dan kesesuaian dengan standar nasional. Hasil evaluasi harus langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan tahun berikutnya. Tanpa tindak lanjut, evaluasi hanya menjadi formalitas administratif. Kowalski menekankan bahwa manajemen fasilitas yang baik adalah siklus terus-menerus. Nah, siklusnya akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu tentang bahwa manajemen fasilitas yang baik adalah siklus terus-menerus. Nah, siklusnya akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu tentang perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemelihara, dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan fasilitas pendidikan adalah proses identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan data objektif. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses memperoleh sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Sumber dana pengadaan bisa berasal dari APBN, melalui dana alokasi khusus, APBD, atau yang kita biasa sebut BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah, atau dana BOS, yang dana BOS reguler pusat, atau kemitraan dengan pihak ketiga, CSR perusahaan. Bisa juga ia dari donasi alumni atau dari donatur-donatur yang tidak mengikat. Pengadaan juga harus mempertimbangkan spesifikasi teknis yang sesuai dengan konteks lokal. Misalnya meja kursi di daerah rawan gempa harus menggunakan bahan yang ringan namun kuat. Untuk selanjutnya tentang pemanfaatan. Pemanfaatan fasilitas berarti menggunakan sarana dan prasarana secara optimal sesuai fungsinya untuk mendukung proses pembelajaran. Tanpa pemanfaatan yang optimal, investasi dan fasilitas akan sia-sia. Oleh karena itu, pemanfaatan harus menjadi bagian dari budaya sekolah, didorong oleh kepala sekolah, didukung oleh guru, dan diawasi oleh komite sekolah. Dan yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah upaya sistematik untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap berfungsi optimal sepanjang masa pakainya. Terdapat dua jenis pemeliharaan, preventif dan korektif yang sebelumnya telah dijelaskan. Idealnya setiap sekolah memiliki jadwal pemeliharaan berkala dan buku log pemeliharaan yang mencatat setiap kegiatan perawatan. Artinya sekolah punya data administrasinya kapan perlu dipelihara sarana dan prasarana. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian sistematis terhadap kinerja, kelayakan, dan kebutuhan fasilitas untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi bersifat internal oleh tim sekolah atau eksternal oleh dinas pendidikan atau lembaga independen. Terakhir, evaluasi harus berkelanjutan, bukan kegiatan satu kali. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata, baik dalam bentuk perencanaan ulang, pelatihan, atau relokasi anggaran. Dengan demikian, manajemen fasilitas menjadi proses dinamis yang terus meningkat seiring kebutuhan pendidikan.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pada presentasi hari ini dapat kami simpulkan bahwa manajemen fasilitas pendidikan mencakup 3 aspek utama, yaitu pertama, pengadaan, dan yang kedua, pemeliharaan, dan yang ketiga, pemanfaatan. Pengadaan dilakukan melalui perencanaan kebutuhan yang matang agar fasilitas sesuai dengan standar dan tujuan pendidikan. Pemeliharaan berfungsi menjaga kondisi fasilitas agar tetap layak dipakai dan berumur panjang. Sedangkan pemanfaatan menurut adanya pengelolaan yang optimal agar seluruh sumber daya fisik dapat digunakan secara maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wallahumma fi ila wa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.